Oke Pak Muhaimin, selamat datang YouTube channel aku. Saya mau kasih tahu itu, saya hanya tanya apa yang saya pengen tahu ya. Jadi tugas Pak apa di sini dan posisinya apa ya? Baik, saya Muhammad sebagai koordinator pengawas pelaksana khusus pemakaman protap COVID-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Di Jakarta kuburan yang khusus COVID itu hanya di sini atau ada yang lain juga? Di Jakarta sebetulnya banyak TPU alternatif yang melayani pemakaman khusus menggunakan protap COVID-19 ya. Namun Pondok Rangon dan Tegalalu ada merupakan TPU rujukan karena notabene lokasi tanah masih memungkinkan. Kalau memang ada keluarga yang memohon untuk disatukan ya, karena ada kebijakan pemakaman COVID juga boleh ditumpang ya, artinya disatukan dengan makam yang sudah ada sebelumnya. Itu biasanya di TPU wakaf. Jadi bukan hanya di Pondok Rangon dan Tegalalu saja, masih banyak TPU alternatif untuk melayani pemakaman COVID. Cuman volumenya mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Gitu ya. Kalau di sini sehari bisa mencapai 30 sampai 40 jenazah, Tegalalu juga sama. Namun TPU yang kecil itu hanya 1-2 saja. Oh di sini jadi setiap hari ada 30, 40 berapa tadi? Betul, di TPU Pondok Rangon kita bisa melayani pemakaman 30 sampai 40 jenazah per hari. Per hari. Per hari. Mereka meninggal dunia gara-gara COVID. Kita hanya melayani pemakaman menggunakan protokol tetap COVID-19. Yang menentukan adalah medis, itu terpapar COVID atau PDP atau bahkan jenazah suspek. Yang jelas kita hanya melayani pemakaman dengan menggunakan protap COVID. Jadi 40 orang itu lumayan banyak loh Pak. Kan jadi apa proses apa kuburin mereka itu gimana? Kita selalu menyiapkan lokasi per hari itu minimal 30 ya, maksimal 50 per hari. Kita siapkan lubang dulu ya, kita siapkan lubang dulu apabila dari rumah sakit menyampaikan berita kepada kita bahwa rumah sakit A, rumah sakit B hari ini akan memakamkan jenazah dengan menggunakan protap COVID. Nanti ada tim kita yang menjemput ya, namanya tim palang hitam, bagian tim antar jemput jenazah. Ya, antar jemput jenazah menggunakan mobil jenazah diserahkan ke kita yang melakukan pemakamannya. Jadi koordinasi antara hospital ya, rumah sakit, kemudian government, pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini bidang pemakaman, baru menyampaikan ke kita dan jenazah diantar ke sini, kita hanya tinggal memakamkan saja. Jadi kalau apa jasadnya udah datang ke sini, saudaranya nggak bisa dekat-dekat kan pas proses kuburin itu? Dalam protap tidak boleh. Namun setelah dimakamkan, apabila mau mendoakan, ya kita tidak bisa melarang ya 1-2 orang, tapi dibatasi jangan terlalu lama. Jaga jarak nggak sama kuburan? Tentu itu yang dimaksud dibatasi, berarti jumlah anggota keluarga untuk tidak terlalu banyak. Yang kita perbolehkan itu hanya 1 sampai 3 orang saja yang boleh mendekat setelah pelaksanaan pemakaman selesai. Sebenarnya itu sedih ya, pas apa orang itu sakit corona, dia kan isolasi sendiri, nggak bisa dekat sama saudaranya juga, tapi pas mati juga dikubur juga dia sendirian kan. Sebenarnya corona ini beneran parah banget ya, sebenarnya sedih gitu kan. Jadi apa di sini semua orang-orang yang kerja di makam yang khusus COVID itu harus pakai apa? APD. Apa itu APD? Alat pelindung diri ya. Untuk jaga dirinya gitu kan, harus pakai masker. Betul. Makanya kita pakai masker sekarang. Jadi semua pekerja yang di sini yang melakukan pelayanan pemakaman dengan protokol tetap COVID-19 harus menggunakan alat pelindung diri ya, baik itu pelindung badan, kemudian muka, tangan, sepatu boot, kemudian juga ada nutrisi ya, obat, vitamin untuk jaga dirinya di dalam tubuh.
sebenarnya pekerjaan kalian itu ada banyak risikonya kan, karena kalian langsung kontak sama jasad yang meninggal dunia gara-gara corona. Jadi nggak takut? Rasa takut itu ada, ya. Rasa takut itu ada. Namun manusiawi, dalam hal manusiawi. Artinya nawa itu kita bekerja melayani masyarakat khususnya bidang pemakaman, ya niatkan ibadah karena itu merupakan suatu profesi, tugas panggilan negara, panggilan profesi Allah gitu ya. Kita bekerja atas niat ridho ikhlas, apapun segala resikonya tentu itu merupakan menjadi resiko kita. Itu. Namun daripada itu tetap kita melakukan penjagaan diri lah gitu ya, dengan menggunakan APD tadi, usaha namanya usaha ya, jangan sampai kita juga ikut-ikutan terpapar kan gitu kan. Kemudian kewaspadaan diri, kedisiplinan kita sehari-hari, jangan sampai kontak mulut tanpa kontak, bicara tanpa masker, itu kan meminimalisir penularan. Kemudian jenazah yang kita layani ini, ya yang kita makamkan ini, insya Allah dari rumah sakit udah safety ya, dia udah di wrapping. Pertama menggunakan kain kapan berbahan plastik, kemudian dimasukkan ke kantong jenazah, dipeti, petinya juga di wrapping kembali. Jadi benar-benar insya Allah mudah-mudahan aman kalau memang tidak ada kebocoran, dan kita pun berusaha untuk melindungi diri dari misalkan ada kebocoran dalam wrappingan, itu kan menggunakan sarung tangan, APD hazmat, sarung tangan, masker, kemudian sepatu boot, jadi tidak bersentuhan langsung dengan jenazah. Ada banyak berita kan di rumah sakit yang kerja ya, dokter-dokter itu, suster-suster, perawat-perawat itu kan mereka kerja keras sampai 24 jam untuk berhentiin COVID virus ini kan. Tapi di belakang sebenarnya kalian juga kerja keras kan, ya mungkin bukan untuk proses sembuhin COVID itu, tapi ada yang meninggal dunia juga banyak kan. Jadi kalian yang usahain rumah mereka terakhir kan untuk akhirat. Kalian juga kerja keras kan itu di sini. Oh betul, tentu biar terciptanya pelayanan yang baik dan benar. Ya, kalau bahasa Indonesianya itu pelayanan prima. Tentunya kerja capek udah tentu ya, capek udah tentu. Kemudian berat juga iya, was-was juga udah tentu. Karena kita berhadapan dengan wabah ya, wabah berbeda dengan jin atau setan ya kan. Ini wabah tidak kita bisa lihat, kita tidak bisa tahu apakah kita juga terpapar atau tidak kan gitu kan, medis yang tahu. Nah, hanya namun daripada itu yang dimaksud dengan kerja keras tadi ya memang udah resiko kita, karena kita berhadapan dengan pekerjaan yang sangat rumit. Pertama medan tempat yang kita kerjakan ini, konstruk tanah juga turun naik, apalagi kalau cuaca ya, cuaca hujan, petir, ya itu pasti tanahnya juga gembur gitu ya, jadi berat. Kemudian kalaupun panas, kita berhadapan dengan cuaca yang sangat panas, melakukan pekerjaan keras, pekerjaan kasar, itu tentunya makan fisik ya. Kita harus memiliki fisik yang kuat. Ya tidak jauh beda lah dengan pemain bola lah mungkin. Ya benar, lebih berat sih sebenarnya karena ini ada risikonya. Pemain bola kan mereka main dan enjoy. Kalau di sini ada risiko virus juga kan. Betul. Kalian itu pekerjaan kalian itu nggak bisa di compare sama pekerjaan lain menurut aku. Dan tadi kan Pak bilang setiap hari ada 30-40 jasad yang dikirim dari rumah sakit ke sini kan. Jadi sebelum jasad-jasad itu dikirim, kalian dilaporin atau gimana? Karena kan 30-40 jasad butuh 40 kuburan di sini kan. Kalian bisa siapin itu gimana? Kita mulai bekerja dari jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi.
Jam 7 itu pasti kita mendapatkan rilis daftar jenazah yang akan dimakamkan di Pondok Rangon. Gitu. Jadi dikirim dari dinas. Hari ini dari pagi sampai jam 12 itu 15 jenazah misalkan. Atau dari pagi sampai jam 12 25 jenazah. Kita siapkan lokasi sebanyak-banyaknya. Karena pembagian kerja ini sistemnya shift. Ada yang melakukan pekerjaan penggalian, kemudian ada yang melakukan memasukkan jenazah gitu ya, memindahkan jenazah dari mobil jenazah ke liang lahat. Kemudian nanti juga ada lagi yang melakukan penutupan. Jadi kita teamwork ya, tim nanti berbeda-beda melakukan pekerjaannya dengan maksud dan tujuan yang sama. Nanti jenazah itu kita bisa makamkan. Sejak kalian kerja kayak gini, maksud aku kalian kontak sama jenazah-jenazah yang kena corona itu kan, ada risikonya juga kan kalian bisa kena virus itu. Sampai sekarang ada yang kena nggak dari tim Pak? Kami menangani jenazah COVID-19 ini dari Maret. Ya, dari Maret. Waktu bulan April kita dilakukan rapid test pertama. Ya, rapid test pertama seluruh karyawan yang bekerja menangani COVID, kita lakukan rapid test. Nah, dari 119 orang petugas kami, itu ada 4 orang reaktif. Ya, ada 4 orang reaktif. Namun pada waktu itu di Jakarta belum ada rumah sakit Wisma Atlet belum dibuka kan pada waktu itu. Kita lakukan isolasi mandiri. Ya, kita sewakan suatu tempat, biarkan mereka berempat berbeda kamar. Kita lakukan pengobatan secara tradisional. Ya. Jadi justru ketika kami tanya berawal dari mana, itu bukan dari jenazah. Ya, mereka kontak dengan keluarga pasien. Mereka kontak dengan keluarga pasien pasca memakamkan. Gitu. Jadi pada waktu itu masker juga belum diwajibkan. Jadi pengiring jenazah itu banyak yang tidak pakai masker. Setelah memakamkan mereka berbincang-bincang, ternyata keluarga daripada pasien jenazah yang dimakamkan itu ada yang suspek COVID, mungkin tertularlah dari situ. Namun alhamdulillah kita lakukan isolasi mandiri selama 14 hari, setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 siang berjemur, kemudian kami melakukan pengobatan tradisional ya. Minum air jahe, kemudian rebusan daun sirih mandinya, juga diterapi dengan asam-asaman gitu ya, buah-buahan yang rasanya asam. Alhamdulillah, ke hari ke-8-nya kami lakukan swab test, dan hasilnya keempat-empatnya negatif. Udah sembuh semua. Udah sembuh semua. Ya berarti walaupun manusia itu udah meninggal dunia, virus itu masih hidup atau gimana ya? Karena banyak yang berpikir kan begitu, dari jenazah aja masih bisa kena virus corona kan. Tapi kan orang itu udah meninggal dunia, itu masih hidup nggak sih? Ya, walau alam ya, sampai saat ini saya pribadi juga belum pernah mendengar keterangan medis yang artinya apakah virus ini setelah orang terpapar meninggal, inangnya mati, apakah virusnya ikut mati? Belum ada keterangan medis yang menerangkan ke arah sana. Ya, berbagai negara pendapat berbeda-beda. Di Eropa, Italia, jenazah mati, virusnya mati setelah 1 bulan. Kan itu kan. China bahkan setelah 90 hari jenazahnya meninggal, virusnya baru mati. Ada lagi pendapat kalau Indonesia inangnya mati, virusnya mati. Nah, ini belum ada keterangan medis yang benar-benar valid ya, benar-benar. Karena ya benar, karena di mana-mana aja semua negara prosesnya masih sama. Di Turki juga berbeda-beda kan, berbeda-beda. Jadi belum ada satu dokter profesor yang menentukan
ketika jenazahnya mati, virusnya juga mati, itu belum ada. Ya berarti proses ini untuk apa? Untuk keambil risiko aja gitu kan? Betul. Sebagai kita masyarakat biasa kan, kita nggak setiap hari ke sini, tapi Pak dan timnya setiap hari di sini, dan apa kalian saksi apa keseriusan mati itu gimana kan, karena kalian siapin kuburan, kalian setiap hari lihat jenazah kan. Jadi kan zaman sekarang kan kita apa hidup kayak akan mati gitu, mungkin nggak? Jadi saran Pak gimana ya untuk penonton itu? Baik, terkait wabah virus COVID-19 ini, virus ini tidak nyata, tapi faktanya ada. Tidak pilih agama, tidak pilih kewarganegaraan, tidak pilih dia miskin, dia kaya, tidak pilih dia masyarakat biasa, masyarakat kecil, pejabat. Ya, kalau memang hidup Anda tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, rumah sakit aja tidak cukup, obat aja tidak cukup untuk mencegah COVID ini. Ya, dimulai dari diri Anda sendiri, kemudian lakukan terhadap anggota keluarga. Ya, protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan, karena penyebaran virus COVID-19 ini tidak memandang status harkat derajat. Ya, kematian adalah takdir. Namun apabila kita mau berusaha, mau mati muda atau mati pada waktunya, mau meninggal muda atau meninggal nanti pada waktu tertentu, ya, percayalah, ya kan, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang tersebut tidak merubah nasibnya sendiri. COVID pun demikian. Ya, kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan, minimal diri Anda, ya, Anda siap-siap untuk terpapar oleh virus ini. Ya, bagi Anda yang sering bepergian, nongkrong dengan teman-teman, ya, di mall, di warung kopi, tanpa menggunakan masker, resiko terpapar sangat tinggi. Maka selalu gunakan, patuhi protokol kesehatan tersebut. Ya, kami di sini sudah lelah, sudah capek. 4.000 jenazah sudah kami makamkan di sini. Ya, ada yang pertama orang tuanya, kedua kakeknya, yang ketiga dia menyusul. Ya, itu fakta yang kami layani pemakaman di sini. Awalnya dia ngantar, berikutnya dia sakit, berikutnya menyusul menggunakan protokol COVID. Gini guys, ini sampai sekarang saya belum pernah ke makam besar kayak gini ya, seumur hidup aku. Jadi hari ini saya banyak belajar sebenarnya, bukan cuma untuk COVID, tapi untuk akhirat kita ya. Karena di sini mungkin saya 2 jam aja di sini, tapi saya udah saksi banyak jenazah datang ke sini dan dikuburin. Apalagi musim corona, mereka kan kalau udah sakit di rumah sakit, saudara-saudaranya gak bisa dekatin sama dia kan, dia sendirian. Walaupun kalau dia meninggal dunia, jenazahnya dikuburin, proses dikuburin, kuburin itu aja dia sendirian. Jadi kita benar harus anggap ini serius guys. Ini kata Pak tadi kan, katanya setiap hari hampir 40 jenazah dikirim dari rumah sakit. Sebenarnya banyak belajar sih. Kita kan hidup kayak nggak akan mati gitu kan. Kita mau itu, kita mau ini, kita mau jadi kaya, kita mau sukses. Ya walaupun kaya, ini kita akan masuk ke sini. Walaupun miskin, kita akan masuk ke sini. Kan kita semuanya sama. Walaupun punya banyak villa, banyak mobil, banyak duit, nggak bisa masuk ke kuburan kan. Kita masuk ke sini sendirian. Jadi semoga kalian juga bermanfaat dari video kita ini. Soalnya saya banyak manfaat belajar. Makasih banyak ya untuk nonton dan support.